Apabila di dalam dirimu ada hidup yang sejati, temuilah hidup yang sesejati-sejatinya hidup. Apabila di dalam dirimu ada rasa yang sejati, temuilah rasa yang sesejati-sejatinya rasa. Apabila di dalam dirimu ada kasih yang sejati, temuilah kasih yang sesejati-sejatinya kasih. Apabila di dalam dirimu ada rindu yang sejati, temuilah rindu yang sesejati-sejatinya rindu. Apabila di dalam dirimu ada rasa sayang yang sejati, temuilah rasa sayang yang sesejati-sejatinya sayang. Apabila di dalam dirimu ada cinta yang sejati, temuilah cinta yang sesejati-sejatinya cinta. Dalam badan kotu ibat ini, rasa ape rasa aki, paling dalam rasa tak tapangki. Ilahi ya Rabbi. Wirid Hidayat Jati. Ini adalah ajaran Hidayat Jati yang menjelaskan keberadaan serta kedudukannya sebagai ilmu ma'rifat. Hasil akhir dari riwayat wirid yang merupakan nasihat yang baik dari para wali yang berada di tanah Jawa. Sepeninggalnya beliau Kangjeng Susuhunan ing Ampel Denta bersama-sama berinisiatif mengawali dengan membuka doa-doa yang menjadi inti atau sari nasihat yang di dalamnya menggambarkan ilmu kesempurnaan masing-masing dan bermula dari dalil, hadis, ijma, dan qiyas seperti yang telah disebutkan di dalam wirid, dan urutannya sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, bersamaan dengan masa awal berdirinya negeri Demak, para wali yang mau memberikan ajarannya hanya 8 orang. 1. Kangjeng Susuhunan di Giri Kedaton, acaranya tentang bisikan adanya dat. 2. Kangjeng Susuhunan di Tandes, acaranya tentang wedaran keberadaan zat. 3. Kangjeng Susuhunan di Majagung, acaranya tentang keleluasaan keberadaan zat. 4. Kangjeng Susuhunan di Bonang, acaranya tentang terbukanya tata mahliga di dalam betal jemur. 5. Kangjeng Susuhunan di Wariwapada, acaranya tentang terbukanya tata mahliga di dalam betal muharam. 6. Kangjeng Susuhunan di Kalinyamat, acaranya tentang menetapkan kekuatan iman. 7. Kangjeng Susuhunan di Gunung Jati, acaranya tentang terbukanya tata malige di dalam betal muharam. 8. Kangjeng Susuhunan di Kajenar, acaranya mengenai sasahidan. Yang kedua, bersamaan dengan masa berakhirnya negeri Demak hingga menuju Pajang, para wali yang bersedia memberikan ajarannya hanya 8 orang seperti tertera di bawah ini.
1. Kangjeng Susuhunan di Kiri Parapen, acaranya tentang bisikan adanya zat. 2. Kangjeng Susuhunan di Derajat, acaranya tentang ledaran keberadaan zat. 3. Kangjeng Susuhunan di Atas Angin, acaranya tentang gerakan keberadaan zat. 4. Kangjeng Susuhunan di Kalijaga, acaranya tentang terbukanya tata marike di dalam betal makmur. Kemudian menerangkan tentang segala hal yang berhubungan dengan ajaran tersebut, yang nantinya akan diterapkan pada zat yang hidup semuanya saja tanpa terkecuali, tetapi susunannya belum diurutkan berdasarkan tempatnya masing-masing. 5. Kanjeng Susuhunan di Tembayan dan Kanjeng Susuhunan di Kalijaga, acaranya tentang terbukanya tata mahlike di dalam betal muharam. 6. Kanjeng Susuhunan di Padusan, acaranya tentang terbukanya tata mahlike di dalam betal mukadas. 7. Kanjeng Susuhunan di Kudus, acaranya tentang menetapkan kekuatan iman di dalam diri. 8. Kanjeng Susuhunan di Keseng, acaranya mengenai sasahidan. Adapun ajaran yang telah disebutkan di atas, kenyataannya adalah walaupun berbeda satu dengan yang lainnya, tetap menjadi satu kesatuan, karena kesemuanya itu adalah berasal dari ajaran yang didapat dari Kanjeng Susuhunan di Ampel Denta. Setelah sampai pada masa kerajaan Mataram, oleh beliau yang berkedudukan sebagai raja pada waktu itu adalah Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Ajaran yang terdiri atas 8 tingkat tersebut dijabarkan menjadi satu ajaran saja. Hal itu telah dimusyawarahkan dengan pandangan dan pengetahuan para ahli ilmu, dan akhirnya dicapailah mufakat bahwa Ingkang Sinuwun telah menetapkan ajaran-ajaran tersebut seperti yang tercantum di bawah ini. 1. Panembahan Purbaya. 2. Panembahan Ratu Peki. 3. Panembahan Juru Kiding. 4. Pangeran Kadilangu. 5. Pangeran di Kudus. 6. Pangeran di Tembayat. 7. Pangeran di Kacoran. 8. Pangeran di Wongga. 9. Panembahan Jumena. Adapun ajaran yang telah menjadi satu tersebut, perjalanannya bersama-sama berasal dari cuplikan ataupun semacam kutipan kitab tasawuf semuanya. Urutannya satu persatu berpatokan dari dalil ilmu, sebagai petunjuk di dalam menjalankan atau melaksanakan apa yang telah diperintahkan Pangeran yang Maha Suci kepada utusannya, yaitu Nabi Musa kalamullah. Apabila manusia itu keberadaannya berasal dari zat yang bersifat tunggal. Demikian yang telah diterangkan menjadi tumbuhnya ilmu ma'rifat, seperti wirid para nabi, para wali di zaman dahulu, yang selanjutnya dikias oleh para aulia dan menjadi pembuka bagi ajaran masing-masing. Sesudah menjadi satu oleh keinginan Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Agung di Kerajaan Mataram, beliau menyetujui keberadaan ilmu ma'rifat yang telah menjadi ajaran para wali terdahulu, dan lama-kelamaan ajaran tersebut berkembang terus-menerus menjadi ilmu makrifat yang mendapat pengaruh akibat perbedaan dari banyaknya para ilmuwan yang bijaksana dan ahli di bidangnya dalam urusan penyebaran ilmu makrifat dengan caranya sendiri. Ada juga yang menjalankan ajaran pelengkap saja seperti ilmu talak dengan ilmu patah dan sebagainya, yaitu ilmu pendukung dari ilmu makrifat, seperti halnya ilmu sosorogan. Maka di masa sekarang di Gedung Kol Penganten, yang letaknya di sebelah selatan Gedung Kol Penganten dengan ditandai tahun
29 warga Sinuta atau Candra Sengkala dari dalam tahun alif. 17 tahun 9 jatuh pada Ilham dengan menyebut nama Tuhan. Demikian kurang lebihnya urutan ilmu ma'rifat menurut ajaran 8 tingkat yang telah dikelompokkan menjadi satu. Serat wirid ini menjadi yang pertama milik sampeyan dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwono yang ke-7 di negara Surakarta Hadiningrat. Ureannya akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh para putra pangeran serta dan cucu pangeran sampai turunan nantinya. Sejak tahun 1850 diambil dari babon atau buku induk tinggalan mendiang Raden Ngabehi Ranggawarsita yang tersebut dalam bab 1. Ini adalah pembukaan serat wirid yang akan menerangkan hal-hal yang berhubungan erat dengan ilmu ma'rifat. Hidup akan menjadi sangat sempurna seperti yang telah dijalankan oleh para wali semuanya pada zaman terdahulu. Adapun yang menjadi urutannya seperti yang tercantum seperti di bawah ini. Yang pertama adalah keterangan yang menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban antara guru dan muridnya untuk mengambil air wudhu dan berniat seperti keterangan berikut ini. Saya berniat mengambil air wudhu untuk menghilangkan najis kecil hanya karena Tuhan semata. Kemudian keterangan selanjutnya mewajibkan untuk mengenakan pakaian bersih dan terbebas dari najis kecil dan besar. Tidak diperbolehkan memakai perhiasan emas. Yang lebih utama adalah mengenakan kopiah, tidak diperbolehkan tanpa busana. Untuk pria, tidak diperkenankan mengenakan anting-anting sebelah saja, perhiasan kalung, parfum yang wanginya berlebihan, seperti halnya pengantin baru. Adapun yang menjadi ajaran dan kesepakatan bersama para wali 8 di tanah Jawa telah dikumpulkan menjadi satu, yang menjadi garis besarnya adalah mengambil inti atau sari dari kias dan dalil, serta ketentuan Tuhan, yang kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sebagai Rasulullah dan diterima oleh Sayyidina Ali. Dibisikkan melalui telinga kiri, urutannya menjadi 8 ajaran, seperti keterangan-keterangan yang tercantum di bawah ini. 1. Bisikan adanya zat. Sesungguhnya tiada yang sejati di dunia ini. Pada awalnya dunia masih kosong, lengang, tidak ada sesuatu pun. Yang ada permulaan adalah aku. Tidak ada pangeran kecuali hanya aku, zat yang maha suci, meliputi segala sifat yang melekat padaku. Segala puji hanya pada namaku, yang menandakan kekuasaan sepenuhnya ada padaku. 2. Wedaran tempat zat. Sejatinya aku adalah zat yang maha segala-galanya, yang berkuasa atas penciptaan dan menghendaki segala sesuatunya pasti akan terjadi dengan seketika, sempurna akan kodratnya. Di situ telah dinyatakan dengan tanda-tanda kekuasaannya yang paling awal. Aku menciptakan kayu dengan nama Sajaratul Yakin, tumbuh di dalam alam Nabi Adam dan menjadi abadi. Kemudian aku ciptakan cahaya dengan nama Cahaya Muhammad, serta kaca dengan nama Mi'ratul Hayat, kemudian nyawa dengan nama Ruh Ilafi, kemudian damar dengan nama hijab, yang nantinya sebagai warna dari kalaratku. 3. Keadaan zat. Sejatinya manusia itu adalah rahasiaku, dan aku ini merupakan rahasia di dalam diri manusia,
Sebab aku menciptakan Nabi Adam berasal dari 4 hal seperti yang tersebut di bawah ini. 1 bumi, 2 api, 3 angin, 4 air. Kesemuanya itu menjadi wujud dari sifatku. Di dalamnya aku melengkapi dengan 5 perkara. 1 cahaya, 2 rasa, 3 ruh atau nyawa, 4 nafsu, 5 budi. Hal itu sebagai warna dari wajah yang kumiliki, yaitu yang maha suci. 4 terbukanya tata maliki di dalam betal makmur. Sejatinya aku berkuasa dan bertempat di dalam betal makmur, berdiam pada kepala Nabi Adam. Yang ada di dalam kepala itu adalah otak. Yang ada di antara otak itu adalah manik. Sedangkan di dalam manik itu adalah budi. Sedangkan di dalam budi terdapat nafsu. Di dalam nafsu terdapat jiwa. Di dalam jiwa terdapat rasa. Di dalam rasa terdapat aku. Tidak ada pangeran, tetapi aku adalah zat yang meliputi di dalam keadaan yang sejati. 5 terbukanya tata maliki di dalam betal mukodas. Sejatinya aku berkuasa di dalam maliki betal mukadas. Itu adalah tempat yang paling suci berdiamnya aku, berada pada buah zakar Nabi Adam. Di dalamnya terdapat pringsilan, yang letaknya antara pringsilan dan nutfah adalah air mani. Di dalamnya terdapat madi. Di dalamnya terdapat wadi. Di dalam wadi terdapat manikem. Di dalam manikem adalah rasa. Di dalam rasa itu aku. Tidak ada pangeran, tetapi aku adalah zat yang meliputi di dalam keadaan yang sejati. Berada pada sifat yang gaib, akan turun menjadi yang paling awal. Di situ berada di alam hidup, alam arwah, alam misal, alam ajam, alam insan kamil, menjadi manusia yang sempurna, yaitu memiliki sifat-sifat yang sudah aku gariskan. 6 ketetapan iman, yaitu yang menjadi sentosanya iman yang percaya, meyakini dengan sebenarnya, bersaksi di dalam hati dan diucapkan dengan lisan bahwa tiada Tuhan selain aku, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan. 7 sazahidan, aku bersaksi di dalam zatku sendiri, sepengetahuanku tidak ada Tuhan selain aku, dan hanya aku, yaitu Tuhan yang menjadi badanku. Rasul itu rasaku, Muhammad itu wahyuku, yaitu aku yang hidup tidak dapat mati, yaitu aku yang selalu ingat, tidak boleh lupa, yaitu aku yang tahu sebelum apa yang akan terjadi, yaitu aku yang bijaksana tiada kekurangan suatu apapun tentang ilmu pengetahuan, sempurna, tidak merasakan apa-apa, tidak terlihat oleh apapun. Hanyalah aku yang meliputi keseluruhan di alam semesta ini beserta kodratku. Setelah apa yang tertera di atas, ada juga hal-hal yang menjadi kelengkapan zat dari Yang Maha Kuasa. Beberapa keterangan tersebut ada di bawah ini. 1. Menyatukan aku dan Tuhan. Aku berada pada Gusti atau Tuhan yang memiliki sifat esa, meliputi dalam diriku, tunggal yang menjadi satu keadaan, akan menjadi sempurna dari kodratku. 2. Mensucikan zat. Tuhan adalah yang maha suci, yang memiliki sifat kekal, yang menguasai seluruh makhluknya, dan menguasai kesempurnaan hidup kesejahteraan berasal darinya, beserta yang menjadi kodrat makhluknya. 3. Merakit atau menyusun. Tuhan adalah zat yang maha luhur, berkedudukan sebagai Ratu Agung,
menguasai seluruh makhluknya, yang berkuasa menjadikan alam semesta yang maha agung dan mulia. Kesempurnaan hanyalah milikku, beserta seisi alam semesta ini lengkap dengan pesuruhku. Tidak ada kekurangan. Apa yang menjadi perintahku, tidak ada yang tidak mungkin. Sampai pada yang menjadi keinginanku, semuanya berasal dari kodratku. 4. Terciptanya alam semesta. Tuhan menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya ini. Ialah sudah menjadi kodratnya. Apabila Tuhan menghendaki alam semesta ini selesai dan kembali pada kemuliaan dan kesempurnaan akan bersatu sampai dengan keberadaanku lagi. Ini adalah kodratku. 5. Kesejahteraan. Keturunannya yang masih tertinggal di alam semesta semuanya, semoga menemukan rasa senang dan bahagia, kaya akan pengetahuan. Jangan sampai ada kekurangan sesuatu apapun. Sebelum dan sesudahnya selalu mendapat keselamatan. Ini adalah kodratku. 6. Kemudahan. Sebanyak-banyak makhluk ciptaanku, semuanya saja yang tidak menghiraukanku, tidak akan mendapat kemudahan-kemudahan yang menjadi kodratku. Yang pertama, yang telah diajarkan oleh kesejatian, apabila menempatkan perlakuan-perlakuan satu demi satu, dijelaskan dalam pembabaran wirid beserta dengan murad, disebutkan dalam wiradat dan menjadi petunjuk yang asal mulanya dari ilmu ma'rifat semuanya. Setelah demikian, yang membaca doa istighfar dengan doa pembukaan, di dalam hati memohon ampunan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa atas kehidupan, agar supaya jangan sampai mendapatkan kesulitan dan kesukaran di dalam memaparkan rasa atas zat. Selanjutnya adalah apabila masih hidup kurnia lebih baik, tetapi bila terikat dengan masalah, ada yang selalu mendapat sakit yang amat sangat, padahal belum berilmu. Hal ini dikarenakan mendapat wisi karena adanya zatullah saja. Di samping hal tersebut, apabila yang diajarkan tadi belum dapat menerima atau masih kurangnya kejelasan atas penerimaannya, apabila akan berguru kepada yang lainnya tidak menjadi masalah. Hendaknya mendapat izin dari guru yang memberi pelajaran sebelumnya. Setelah keluar dari pembelajaran, disitulah bersama-sama duduk membentuk lingkaran untuk kenduri atau memohon keselamatan jiwa dan raga. Adapun banyaknya tumpeng atau ambengan yang dibutuhkan ada 3 macam. 1. Pertama-tama mempersilahkan wirid hidayat jati.